Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kan kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama nih teman-teman semua ya, kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini ya, hari ini lumayan ya teman-teman ya, ada sedikit recover dari segi market cap-nya sekitar 5,65%. Terus kalau kita lihat dari CMC-nya top 100-nya teman-teman ya, ada kenaikan juga sekitar 6%-an. Kita lihat indeksnya altcoin juga di sini teman-teman ya, dari 17 ke 16 berarti turun. Fair and Greed Index ada kenaikan teman-teman dari area 17 kalau nggak salah ya, kali ini di area 25. Parameter harga untuk Bitcoin sendiri hari ini sekitar 5,87% untuk kenaikannya, lumayan teman-teman ya, setelah dia turun dari level 70-an gitu kan sampai level 70-an ya. Kali ini udah di atas 80-an. Semoga saja malam hari ini semakin membaik, bisa sampai di area 85 bahkan sampai di area 92 ya, harapannya seperti itu. Oke. Nah, kenaikan daripada Bitcoin ini dipicu dengan statement Trump kalau nggak salah ya, penundaan tarif teman-teman kurang lebih 90 hari ya. Semoga saja sih ada titik temu lah ya antara perang tarif ini teman-teman ya, karena kalau ada news yang cukup positif, market juga bisa mengalami recover gitu ya kan. Oke, kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi nih buat kalian semua para pemegang XRP, dan di sini cukup menarik nih teman-teman ya. XRP ada sekitar 9,54% malam hari ini kenaikannya ya. Jadi di area 1,99 sebenarnya udah menyentuh di area 2 dolar, cuman terjadi sedikit retrace ya teman-teman ya. Oke, nggak masalah. Nah, di mana dikutip dari Watcher Guru teman-teman ya, Presiden Trump mengatakan ia pikir ia akan ya membuat kesepakatan yang sangat bagus dengan Tiongkok. Nah, apakah akan ada kesepakatan antara tarif ini ya teman-teman ya? Semoga saja menemukan titik terang biar sektor kripto itu dikasih napas juga gitu ya kan, biar bisa diberi kenaikan lah ya kan. Mantap jiwa. Dan di sini teman-teman ya, setelah statement daripada Donald Trump yang menunda tarifnya kurang lebih 90 hari ya, sekitar 5,5 triliun ditambahkan ke pasar saham Amerika Serikat. Jadi ini tadi malam teman-teman ya, tadi malam itu sekitar jam 2 atau jam 1 dini hari ya. Itu market dari saham juga udah mulai recover, dari sektor kripto juga mulai semalam ya, sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari itu juga udah mulai recover ya. Mantap jiwa ya. Oke, semoga saja ini terus berlanjut gitu kan. Oke. Dan kali ini teman-teman ya, prediksi untuk harga XRP tersendiri. Jadi analis gelombang Elliott ya menunjukkan zona beli di bawah 1 dolar sebelum gelombang 3 mendorong harga ke area 20 dolar. Oke ya. Jadi buat teman-teman semua yang memiliki sedikit XRP ya, sabar aja teman-teman, siapa tahu harga di area 20 dolar itu bisa terrealisasi ya kan. Semisal kalian punya 10 XRP ya, tinggal kalian kalikan aja 10 kali 20 nanti ketemunya di berapa dolar ya. Kalian memiliki 20 ya kan, kalian memiliki 30 XRP atau 50 XRP ya, itu jauh lebih tenang untuk menahan dalam kurun waktu jangka panjang daripada kalian punya banyak tapi selalu dihantui rasa ketakutan akan penurunan gitu kan. Nah, jadi di mana prediksi harga XRP dan analis Elliott Wave yang memperkirakan penurunan di bawah 1 dolar sebelum target di area 20 dolar. Kemana arah harga Ripple minggu depan. Oke ya. Jadi harga XRP telah menurun aktivitas dan popularitas karena turun dari 3,4 menjadi di area 2 dolar. Namun analis ini menggunakan analisis ya Elliott Wave untuk memprediksikan seberapa rendah token XRP dapat turun di bawah 1 dolar sebelum mencapai target ATH 2 digit berikutnya. Nah, prediksi harga XRP dan analis Elliott jatuh di bawah 1 dolar sebelum target di area 20 dolar, di mana pemikiran baru tentang pergerakan harga untuk XRP berdasarkan analisis ya. Postingan di X mencatat bahwa gelombang pertama telah selesai karena token tersebut naik dari 0,5 dolar menjadi di area 3,40 dolar. Gelombang kedua akan melihat nilai Ripple turun ke zona beli yang membentang dari area 1,7 hingga di area 1 dolar. Ini zona kedua kayaknya udah masuk di zona kedua ya teman-teman ya, sempat di bawah 1 dolar kalau nggak salah harga daripada XRP ya. Sempat di bawah 2 dolar maksudnya. Nah, karena volatilitas yang melekat, mungkin ada penurunan di bawah level psikolog yaitu di area 1 dolar sebelum gelombang 3 dimulai. Dalam teori gelombang Elliott, gelombang ketiga adalah gelombang terpanjang dan X-Force global
mencatat bahwa harga SRP dapat mencapai di area $20 jika token SRP mencapai di all time high ini. Kapitalisasi pasar pada pasokan saat ini akan meningkat 10 kali lipat dan mencapai di area 1,16 triliun dolar, teman-teman ya. Nah, berarti kalau di area 1,16 triliun dolar bisa menduduki di peringkat kedua atau mungkin bisa di peringkat ketiga tergantung market cap Ethereum nanti seberapa tinggi. Nah, gelombang keempat menurut analis akan memicu koreksi hingga sekitar $7 sebelum memulai gelombang terakhir yang memungkinkan kemungkinan besar akan mendorong harga ke area $30. Nah, jadi gini teman-teman ya. Gelombang pertama dari $0,5 kan itu udah terrealisasi di mana membawa harga SRP sampai di area di area $3,4. Nah, gelombang kedua itu saat SRP menyentuh di area $1,7 ya. Itu akan membawa kenaikan teman-teman ya. Untuk harga SRP sendiri mungkin akan mengalami kenaikan yang cukup impulsif juga teman-teman ya. Dan gelombang ketiga itu saat harga SRP itu berada di posisi $1 atau di bawah $1 kembali, di mana area tersebut akan menjadi area buy yang cukup bagus atau area akumulasi yang cukup bagus sebelum gelombang ketiga itu terrealisasi. Di situ saatnya untuk buy atau DCI saat gelombang ketiga mulai running start, maka harga akan berada di kisaran $20. Nah, jadi setiap ada kenaikan pasti akan ada penurunan teman-teman ya. Jadi penurunan tersebut akan mencari bottomnya atau mencari area support yang cukup kuat di mana untuk mempertahankan price-nya agar tidak turun kembali. Nah, analis harga SRP untuk minggu depan di mana antara 3 Desember 2024 dan 3 April 2025 harga SRP diperdagangkan dalam satu rentang menciptakan area nilai yang membentang dari 2,11 hingga 2,6. Area ini merupakan tempat 70% volume diperdagangkan dalam 4 bulan terakhir. Seperti yang dicatat dalam prediksi dan analisis XRP sebelumnya, penerima di atas kisaran terendah di area 2,11 dapat menandakan keuntungan dan berpotensi mendorong harga ke area 2,41 dan di area 2,6. Sementara target pertama adalah di mana volume tertinggi diperdagangkan dalam 4 bulan terakhir. Target kedua adalah kisaran tertinggi dari era nilai yang disebut di atas teman-teman ya. Nah, jadi pada dasarnya gini teman-teman ya, kita ambil 2 poin ini. Penerima ke dalam arena ini dapat menyebabkan rally untuk menguji ulang target di area 2,4 atau di area 2,6. Nah, saat ini SRP mencoba ya untuk menguji mengalami kenaikan mungkin sampai di area 2,4 atau di area 2,6. Nah, penolakan pada di area 2,11 dapat menyebabkan koreksi lanjut sampai di area 1,47. Nah, di area 1,47 ini teman-teman ya, kalian bisa melakukan DCI daripada SRP. Menariknya skenario bearish menempatkan harga SRP ke zona beli yang diperoleh dari analis Elliott Wave yang disebutkan di atas. Nah, kalau kalian ingin DCI di area tersebut ya. Terus di sini ada 3 peristiwa utama yang dapat mempengaruhi pergerakan harga SRP. Yang pertama adalah prospek harga Bitcoin. Jika Bitcoin menunjukkan kekuatan, maka SRP dan altcoin lainnya bakal menunjukkan kekuatan juga. Prospek ekonomi makro juga melibatkan Fed dan perusahaan kebijakan yang dibuatnya. Jika The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga, maka di sini kita bisa melihat volatilitas harga daripada Bitcoin dan tentunya altcoin akan mengalami rally juga. Perang dagang ya Presiden Donald Trump. Jika perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat mereda, pasar saham dan kripto dapat berkembang lebih pesat kembali. Oke, semoga saja antara Trump dan Presiden Tiongkok teman-teman ya atau China itu segera melakukan pertemuan dan menegosiasi supaya ada titik temu jalan terbaik ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.